Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi bi sidqi wal wafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wa ghairina tataqaddam fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun kakanda guru Zainul Muttaqin, para asatizah, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak dan ibu, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita semua bisa berkumpul kembali untuk menyaksikan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ini adalah sangat luar biasa ketika yang menyaksikan adik-adik di wisuda yang terikat kalau menjelang akan masuk haji, sebelum jamaah haji datang di kota Mekah ataupun setelah selesai pelaksanaan ibadah, sebelum orang-orang datang untuk melaksanakan ibadah umroh, anak-anak TKI di kota Mekah itu para bikin berpakaian, mereka diajak oleh guru-gurunya untuk tawaf dulu di sekitar Ka'bah. Kemudian nanti begitu mereka sudah selesai tawaf, mereka dikawal. Siapa yang mengawal? Polisi-polisi yang ada di sekitar Masjidil Haram. Mereka dikawal untuk mencium Hajar Aswad. Jadi tiga boleh kanan tiga, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan hari kita nanti bisa seperti ini. Amin ya Allah. Bapak Ibu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah SAW yang mengatakan, "Ma yajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadabbarunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyat 'alaihimur rahmah wa khafatatihumul malaikah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang mereka berkumpul di rumahnya Allah, dan itu masjid atau berkumpulan. Apa yang mereka di rumahnya Allah itu nanti kitab Allah. Di rumahnya Allah itu mereka membaca kitab Allah. Orang tersebut belajar Al-Quran. Illa nazarat alaihimus sakinah, kecuali di saat orang tersebut sedang belajar Al-Quran, kemudian mereka membaca Al-Quran, Allah menurunkan pada orang tersebut ar-rahmah, kasih sayang. Wa ghasyiyat wa khafatil malaikah, begitu juga orang tersebut akan selalu menaungi oleh para malaikat. Makanya yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru tadi, dari sekarang kita perlu mempersiapkan generasi masa depan, karena Bapak Ibu kalau perusahaan yang sudah biasa adik-adik kita di sana, anak kecil, kalau sudah masuk waktu asar, mereka akan berkumpul di Masjidil Haram. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menghafal Al-Quran. Begitu juga orang-orang tua. Sebenarnya yang belajar Al-Quran ini bukan sekedar anak kecil, tapi perusahaan juga perlu untuk belajar Al-Quran. Karena ketika perusahaan sudah bisa baca Al-Quran, maka itu adalah salah satu yang akan menyebabkan ibadah sholat kita akan sah. Karena salah satu rukun sholat adalah wajib membaca surat Al-Fatihah. Makanya di Masjidil Haram, Bapak Ibu, kalau ada orang datang melaksanakan ibadah umrah maupun haji, rata-rata syekh ataupun ulama yang ada di sekitar Masjidil Haram, mereka tidak lagi belajar hadis, mereka tidak lagi belajar tafsir, tapi apa yang mereka pelajari, mereka panggil orang-orang yang datang haji untuk mau belajar Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalau mereka sudah baca surat Al-Fatihah, mereka sudah pahami makna
fasih dalam bacanya, berarti ibadah sholatnya sudah terhitung sah. Jadi penunggu sami, kalau kira-kira penunggu sami belum fasih dalam baca suratul Fatihah, dimana kena bacaan, dimana kena tajwidnya, bisa jadi ibadah sholat kita tidak dikatakan sah. Karena salah satu rukun utama dalam sholat adalah membaca suratul Fatihah. Makanya membaca Al-Quran itu berada yang sampun dan praktekkan ibadah. Jadi jangan kumpulkan ina-ina penyebab untuk belajar Al-Quran. Demi kumpulan semalam pertama, semangat belajar Al-Quran. Demi seminggu mulai mudah. Padahal setiap ada pertemuan kita belajar, bisa kita mengajarkan Al-Quran, lupa. Habis lupa, kita siapkan air zam-zam, kita siapkan korma. Pokok sampai ini belajar Al-Quran. Tapi itu semua masa pakai hadal sampai sebulan. Bila belajar Fatihah. Padahal pada ini wajib dulu harus kuasai, wajib dulu harus pasti dalam bacanya, karena bagian daripada rukun sholat. Ada Bapak Ibu di kota Madinah, kalau dulu kami yang sudah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, di pintu Babus Salam, di pintu gerbang halaman Masjid Nabawi nomor 7 kalau tidak salah, di sana ada tulisan Ma'rad Al-Quranul Karim, Museum Al-Quranul Karim. Yang dalam memiliki di sana dipamerkan Al-Quran dari sejak zaman pemerintahan Utsman Khalifah yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, dipamerkan di sana. Al-Quran yang ditulis pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dikumpulkan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di sana juga dipamerkan. Dan ada yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, tahun 2019 awal ada seorang ibu-ibu dari Pakistan. Dia menulis Al-Quran. Nabi tertulis Al-Quran ini, dia tulis Al-Quran tersebut lek kain putih, kain putih, merupakan kain putih. Begitu dia tulis Al-Quran tersebut, kemudian dia jahit. Dengan tulis umpama contoh Bismillahirrahmanirrahim, dengan tulis Bismillahirrahmanirrahim, ampun jahit tangan sekedip Bismillahirrahmanirrahim, lengkap harakat, baris, tasydid, lengkap semua ditulis, dijahit pakai tangannya sendiri sampai 30 juz. Kemudian ditanya Ibu Lika, berapa tahun dia menulis Al-Quran? Setelah ditulis kemudian dia jahit pakai tangannya berapa tahun? Hampir 40 tahun. 40 tahun menulis Al-Quran ini, dia memang tulis penjahit. Nah itu dipamerkan di Museum Lika. Kemudian ditanya Ibu Lika, apa motivasinya kok bisa sampai 40 tahun dia tulis Al-Quran di kain kemudian dijahit? Apa motivasinya? Kata Ibu Lika yang dari Pakistan, begitu ditanya, katanya setiap saya ingin berhenti demi telah jangan dapat Al-Quran demi dalam aman, dia berhenti sampai begitu 40 tahun dia selesai tulis, sudah dipamerkan di museum yang ada di kota Madinah sampai dengan hari ini. Jadi guru kami seandainya suatu saat berkunjung ke Makkah ataupun ke Madinah, guru masuk ke museum di sana dipamerkan Al-Quran yang ditulis oleh ibu-ibu, ina-ina menulis fotoa. Waktu itu ketika ditanya berapa usianya sudah hampir 70 tahun, tapi tidak malu dan tidak pernah merasa capek untuk menulis Al-Quran pakai tangannya sendiri. Nah, menunggu sami sekarang, kira-kira menunggu sami saat iman, kemarin ibu sami mantau baca Al-Quran sih lah. Berada Al-Quran itu tidak bukan dari bayi. Jadi Ibu, kira-kira lidah berada dari bayi atau dari anak? Bapak menasa atau mungkin bapak pas tahun langsung baca Al-Quran. Jadi dia tidak pernah malu. Setiap dia dong upload lah di dia didatangi oleh Rasulullah untuk melanjutkan sampai selesailah Al-Quran itu dia tulis 30 juz. Ada juga jamaahnya ini dan juga sedikit. Dia baru kenal sholat, angkut mulai sembahyang jamaah ini pas tahun 2000. Oleh mulai sembahyang, karena waktu itu
Katanya dia dapat kuliah S1-nya di Jepang, udah ngambil S2 di Jerman. Suaminya dia S1-nya di Jerman, S2-nya di Amerika. Mereka bertemu di Amerika dan pernah kerja di universitas di Amerika. Dia cerita ke Tiang sampai hari ini, nama ibu Ibu Putri. Karena setiap dia datang ke Mekah, mesti dia ambil 15 akhir Ramadan. Jadi tanggal 14 Ramadan dia sudah berangkat dari Jakarta sambung ke Mekah. Dan yang tanya berapa biaya masuk kota Mekah kalau ngambil 15 akhir Ramadan. Jadi beliau jawab 1 miliar. Dia bayar berdua umrah berdua 15 akhir Ramadan sampai 1 minggu setelah Idul Fitri, dia bayar 1 M. Terus yang karena beliau niki sering minta diajarkan Al-Quran, doa ina niki. Begitu dan tanya dari sejak kapan pelungguh mulai mengenal Al-Quran? Kata beliau, Ibu Putri niki dengan suaminya Pak Tarsikin, saya mulai sholat, mulai mengenal Al-Quran tahun 2000. Sejak saya mengenal Al-Quran dan sejak saya mulai mengenal yang namanya sholat, saya tidak pernah tinggalkan yang sunnahnya, baik qabliyah ba'diyahnya. Tidak pernah saya tinggalkan sholat malamnya, tidak pernah saya tinggalkan duhanya, dan tidak pernah saya tinggalkan puasa Senin Kamisnya. Terus yang kedua kan, yo berbeda kayak dari ibu. Berapa banyak uangnya? Tanya suaminya. Pak, bapak banyak uang ibu kok sampai bayar umroh 1 miliar? Kata suaminya niki, uang ibu itu sudah tidak berseri. Artinya dia berseri wanita udah cek sih berkepen. Ternyata apa nih? Karena dia rajin sholat malam, rajin sembahyang duha, sampai rezeki dia masya Allah berlimpah. Dan hebatnya lagi bapak ibu, dia tidak bisa baca Al-Quran, tapi hafal juz 30. Dia tahu baca Al-Quran, namun suruh baca itu dia tahu. Tapi yang dia baca Arab Latinnya, karena Al-Quran Arab Latin ini, nah ia mulai ngapalan mulai dari Amma Yatasa'al sampai An-Nas. Pokoknya Mekah ini dia kesimpan dari Amma Yatasa'al sampai An-Nas. Dia hafal 30 apa? Juz 30-nya dia 30 juz. Juz 12 sudah hafal. Tapi pakai Arab Latin. Nah, perlu sabi makin lamun kira-kira dia tahu baca Arab, tulisan Arab, nah Arab Latin ini ke sila-sila boleh hafal. Jadi ada ini jadi motivasi mungkin dulu sampai dulu ketika masih kecil, betul dulu sudah marah ini. Tapi paling tidak ini jadi motivasi kita. Tabungan dulu sampai dulu nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi itu. Jadi Ibu Putri itu pernah mengatakan pula, dia mengatakan bahwa Pak Jokowi ini kenapa dia bisa jadi presiden? Waktu 2014. Uang saya dipakai sama Pak Jokowi, makanya bisa jadi presiden. Waktu itu yang pilih Prabowo kan, maka lolos. Itu presiden kalah katanya. Waktu dia waktu kita uang presiden saya. Kenapa dia bisa menang? Itu uang saya yang dipakai sama Pak Jokowi. Kenapa ibu bisa kaya seperti ini katanya? Kenapa orang ibu itu tidak berseri? Ibu tidak pernah meninggalkan salat malam. Ibu tidak pernah meninggalkan salat duhanya dan tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamisnya. Bahkan ibu tidak bisa baca Al-Quran, tapi ibu bisa menghafal juz 30. Nah, menurut saya memang yang bisa baca Al-Quran, kira-kira masa deklarasi ada ini kita. Jadi motivasi peluru untuk mau belajar Al-Quran dan juga jadi motivasi untuk guru-guru yang belajar yang mengajarkan Al-Quran. Mungkin sekarang yang perlu saya sampaikan. Sekarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.